Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar terkait gerbang wirausaha pada pertemuan keempat. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya minta pada kalian dalam hati untuk mengutarakan mimpi-mimpi dan harapan kalian. Karena dengan itu semoga perjalanan dalam meraih mimpi kalian akan semakin semangat, dan juga kalian akan semakin semangat dalam mengikuti perkuliahan ini. Oke, silakan sebutkan mimpi dan harapan kalian. Oke, sudah. Ya, pertemuan keempat kita akan belajar terkait gerbang wirausaha. Oke, di mana dalam gerbang wirausaha kita akan mempelajari terkait memulai dari awal kita melakukan usaha atau startup, terus membeli yang sudah ada, terus kita akan belajar terkait franchise, broker, MLM, dan sektor usaha. Ya, pada pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang hal itu. Oke. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi, harapan saya pada capaian pembelajaran ini semoga kalian dapat menjelaskan cara memulai usaha setelah mendapatkan materi pertemuan keempat ini. Oke. Terus yang kedua, mampu menjelaskan sektor usaha. Itu aja. Siap? Mari kita masuk ke dalam materinya. Check it out. Ya, kita memulai materi dari awal, yaitu terkait memulai dari awal. Kemarin pada kelompok 3 sebenarnya ini sudah dibahas, tetapi flashback sedikit karena memang permasalahan ini sebenarnya disampaikan pada pertemuan keempat, yaitu terkait memulai dari awal usaha. Nah, karena sebelum sudah dibahas, saya tidak akan panjang kali lebar. Ini sedikit mengingatkan kembali bahwa dalam merintis usaha baru ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu bidang dan jenis usaha yang dimasuki, atau bidang dan jenis usaha yang kalian pilih. Alangkah baiknya ini sesuai dengan bidang passion kalian. Ketika memang passion kalian di pendidikan, ya buatlah usaha sesuai dengan passion kamu. Dalam pendidikan seperti bimbingan belajar, atau homeschooling. Intinya hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Nah, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih, atau perseorangan atau kan kerjasama, itu juga tergantung kalian. Ketika memang kalian yakin bisa melakukan usaha secara individu, ya silakan. Ketika belum yakin, butuh partner, juga tidak masalah. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Alangkah baiknya memilih tempat usaha yang akan dipilih itu tempatnya strategis. Maksudnya strategis itu mungkin tempat yang kamu akan dijadikan sebuah bisnis. Itu tempatnya dekat ke rumah sakit, dekat ke pasar, dekat ke terminal, dekat ke bandara, dekat ke tempat-tempat yang memang banyak dituju oleh masyarakat umum pada semestinya. Nah, dengan hal itu juga akan jadi lalu lalang lalu lintas jalan utama mereka melewati jalan itu kan, kemungkinan mereka bisa mampir ke tempat kamu. Yang keempat, organisasi usaha yang akan kalian gunakan itu apa? Nah, organisasi bisnis yang kita kenal itu ada 7, yaitu ada perusahaan perseorangan,
ada firma, ada CV, ada PT, ada perusahaan negara, ada pemerintahan, dan ada koperasi. Oke, kalian harus menentukan hal itu. Contoh, misalkan kalian memilih organisasi koperasi, organisasi usahanya koperasi misalkan. Ya, kalian harus tahu koperasi itu apa, ruang lingkup koperasi kerjanya itu bagaimana, karakteristik koperasi itu seperti apa. Ya, intinya terkait koperasi kalian harus mempelajari hal itu. Oke. Terus yang kelima, lingkungan usaha. Nah, sangat harus diperhatikan lingkungan usaha. Apakah lingkungan usaha yang kalian didirikan di sana itu tempatnya bersih, ataukah lingkungan usahanya itu kotor, ataukah lingkungan usaha antara satu sama yang lain itu saling menjelekkan. Ya, ketika kamu tahu, ya jauhi lingkungan-lingkungan seperti itu. Oke? Ketika memang kamu belum membeli lahan atau tanah di lingkungan tersebut, dan perhatikan juga lingkungan warga-warga sekitar. Lingkungannya apakah di tempat yang akan kalian jadikan bisnis itu banyaknya mahasiswa, atau banyak petani, atau banyaknya buruh pabrik. Ya, kamu harus menyesuaikan. Ya, kamu harus membangun bisnis sesuai dengan lingkungan di wilayah itu. Oke? Agar perkembangan bisnis yang sedang kamu jalankan itu akan lebih maksimal penghasilannya, karena sudah mengetahui lingkungan sini banyaknya mahasiswa. Ya, maka peluang yang harus kamu ambil ya sesuai keperluan mahasiswa itu apa, seperti itu maksudnya. Oke. Terus membeli yang sudah ada. Kemarin pada kelompok 3 juga sudah dijelaskan. Jadi di sini saya akan flashback kembali saja. Ada beberapa positif dan negatifnya ketika membeli perusahaan yang sudah ada. Positifnya, resiko lebih rendah, lebih mudah, serta memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Jelas ya? Semua ini sudah jelas karena memang kita sudah mendapatkan suatu perusahaan yang sudah jadi, tinggal kita mengolah kembali dan menggunakannya kembali, dibanding dengan mereka yang merintis dari nol. Tapi ada negatifnya juga. Negatif dari masalah eksternal, mungkin lingkungannya. Kita tidak mengetahui secara pasti lingkungan itu dulunya seperti apa, apakah pesaingnya dan peluang pasarnya itu akan banyak diminati oleh pasaran, tempatnya apakah strategis. Karena kan kita membeli suatu perusahaan yang sudah jadi dan pada tempat yang ada, misalnya tempatnya di lingkungan yang kurang strategis, ya kamu harus menerima hal itu karena kamu sudah membelinya. Negatifnya. Terus dalam masalah internalnya, negatifnya mungkin dulu masalah-masalah dulu pada perusahaan terdahulu sebelum kamu beli mungkin mempunyai reputasi dan image-nya itu buruk dan lain sebagainya. Ya, itu juga sebagai negatif. Takutnya orang-orang yang pernah beli di perusahaan yang sedang kamu teruskan ini jadi mempunyai image yang buruk, padahal dia tidak tahu bahwa sekarang perusahaan ini sudah dialihkan oleh seseorang. Jadi yang harus kamu lakukan ketika memang keadaannya seperti ini, ya kamu harus melakukan riset masalah image buruk itu terkait apa sih. Ya, kamu terus harus tahu hal itu, terus
keluarkan solusi yang tepat bagaimana menyelesaikan masalah itu agar image-nya yang terkenal buruk dan reputasinya buruk itu lama-kelamaan hilang sesuai dengan perkembangan dan reputasi yang sedang kamu jalankan sekarang. Oke? Mungkin itu beberapa plus minus ketika kalian membeli perusahaan yang sudah ada. Franchise, waralaba. Hal ini juga sudah disampaikan pada kelompok 3. Intinya waralaba merupakan kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Iya kan? Ya, contohnya di daerah kita seperti penyalur gas LPG seperti itu. Nah, ini juga perbedaan dari bentuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ketika memang kalian merintis usaha dari nol atau membeli perusahaan atau melakukan kerjasama manajemen. Ini bisa dibaca kembali pada kelompok 3 kemarin sama persis seperti ini isinya. Kalian bisa dibaca kembali. Oke. Terus kita lari ke broker. Pada kelompok 3 kemarin belum dibahas. Jadi saya akan membahas secara intens mulai dari sini. Nah, broker itu apa sih? Broker juga bisa disebut sebagai pialang. Istilah broker digunakan untuk menyebut seseorang atau sesuatu perusahaan yang bertindak sebagai perantara atau mediator atau penghubung transaksi antara pembeli dan penjual. Oke? Itu pengertian dari broker. Terus, dalam dunia pasar modal atau investasi, pengertian broker adalah individu atau sebuah perusahaan yang bertindak sebagai perantara transaksi antara investor dengan pasar modal. Ya, intinya broker ini perantara. Kalau dalam pasar modal berarti perantara transaksi antara kamu dengan pasar modalnya. Terus, istilah broker atau pialang lebih lekat dalam dunia pasar modal, karena dalam pasar perdagangan barang, keberadaan broker atau pialang tidak selalu harus ada. Konsumen bisa langsung melakukan transaksi meski tanpa peran broker. Oke? Tetapi ketika di dalam pasar modal, broker harus ada memang karena kerjanya memang melewati broker terlebih dahulu. Nah, terus fungsi broker itu secara umum adalah bertindak sebagai perantara antara klien atau konsumen dengan pasar atau produsen. Jelas ya? Broker juga menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh dalam menjalankan perintah transaksi yang diberikan oleh investor berupa jual maupun beli. Ya, jelas banget karena kan tadi si broker itu intinya adalah perantara si investor dengan pasar modal. Ya, otomatis kan broker menyampaikan apa-apa yang dikatakan investor terus kemudian dia disampaikan kepada pasar modal. Dalam dunia pasar modal, fungsi broker juga untuk memberikan rekomendasi kepada investor terkait saham di pasar modal. Rekomendasi ini harus didasarkan pada analisis saham seperti analisis ekonomi dan pasar, serta reputasi perusahaan pemilik saham, serta informasi lain yang penting dalam transaksi saham. Oke. Fungsi broker yang ketiga, rekomendasi ini diperlukan untuk melindungi para investor dari potensi kerugian. Oke. Intinya si broker adalah penyampai antara si investor dengan pasar modal atau perantara. Terus si broker juga sebagai bisa memberikan rekomendasi kepada investor terkait saham di pasar modal. Terus yang ketiga, rekomendasi
ini sangat diperlukan kepada investor untuk melindungi dari kerugian seperti itu. Jadi kan ketika kalian memang terjun pada pasar modal, memang broker di sini fungsinya sangat dibutuhkan. Intinya berarti istilahnya broker di sini adalah sumber ilmu pengetahuannya, sumber ilmu pengetahuan atau penghubung antara kamu dengan pasar modal. Oke. Nah, jenis-jenis broker. Jenis-jenis broker ada retail broker, ada institutional broker, ada diskon broker, ada full service broker, dan ada internet atau online broker. Apa sih itu retail broker? Retail broker merupakan sebutan bagi individual broker. Broker atau pialang ini bekerja untuk melayani kepentingan klien individu saja. Oh, berarti retail broker itu fokus kepada klien individu saja. Oke. Di sini contohnya sektor yang dilayani bisa berbagai hal. Bisa sektor saham, investasi reksadana, properti, asuransi, tetapi pada intinya yang bersifat individu. Terus, jika institutional broker namanya institusi, berarti kebalikan dari broker retail. Broker institusi justru hanya bertugas melayani pelanggan yang bersifat institusi atau lembaga. Jelas ya? Dari namanya saja sudah sangat jelas, institutional broker. Ya, otomatis ini hanya melayani atau yang bersifat institusi atau lembaga. Contoh, broker kantor yang hanya melayani perusahaan yang memerlukan kantor, atau asuransi. Intinya yang bentuknya itu institusi atau lembaga. Terus yang ketiga ada diskon broker. Diskon broker merupakan bentuk pialang yang tidak memberikan pelayanan lengkap, yakni hanya sebatas memberi konsultasi saja. Oh, diskon broker di sini pelayanannya tidak full, tidak lengkap, hanya memberikan konsultan atau masukan saja berarti. Dikatakan tidak lengkap karena broker ini hanya bertindak memberikan saran, informasi, serta hasil analisis, sedangkan pihak yang melakukan eksekusi tetap konsumen sendiri. Nah, jenis full service broker, kemudian ada full service broker. Full service broker berkebalikan dengan broker diskon. Broker ini memberikan semua layanan kepada konsumen atau investornya. Jadi, layanan secara menyeluruh ini mulai saran hingga tindakan dapat dilakukan dalam full service broker. Dari namanya saja sudah jelas full, berarti dia memberikan pelayanan secara full. Terus, pada full service broker biasa ditemukan pada sektor investasi pasar modal seperti dalam transaksi saham, reksadana, dan asuransi. Broker di sini bertindak memberi nasihat, menganalisis, dan pilihan terbaik dari beberapa produk yang dipilih konsumen atau investor. Oke, terus juga memilih pialang jenis ini tepat bagi para investor yang tidak mengerti analisis sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian. Hanya saja memilih pialang ini membutuhkan biaya yang lebih besar. Jelas ya, karena kan secara full service, jadi ya otomatis biayanya lebih besar daripada yang tidak full service. Oke. Terus berikutnya yaitu terkait internet atau online broker. Broker internet merupakan perantara yang memberikan layanan dengan memanfaatkan jaringan internet atau online. Broker ini pada dasarnya sama dengan pialang jenis konvensional, hanya saja pelayanan berbeda karena mengandalkan internet. Ya, berarti pada intinya
broker internet ini yang membedakannya pada cara kerjanya, yaitu dia menggunakan internet seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang broker dan jenis-jenis broker. Kita sudah tahu bahwa broker itu apa, dia berperan penting, sangat penting bagi kalian yang memang ingin terjun pada pasar modal. Dibutuhkan seorang broker. Oke? Terus kita di sini kemudian akan berbicara tentang MLM. Nah, MLM, ada yang tahu apa sih singkatan dari MLM? Ternyata singkatannya yaitu multi level marketing. Oke? Dari singkatannya saja kita sudah mengetahui loh tentang marketing multi level. Adalah salah satu sistem pemasaran yang memanfaatkan pelanggan sebagai suatu jaringan distribusi. Mari kita mengetahui secara dalam terkait MLM. Jika diambil dari asal katanya, multi berarti memiliki arti yang banyak, jelas ya. Ya, level memiliki arti tingkatan. Oke? Paham? Jelas juga hal ini. Dan marketing adalah pemasaran. Sehingga ketika digabungkan, maka menghasilkan suatu pengertian sistem pemasaran yang berjenjang dan banyak. Oke? Maka MLM adalah suatu sistem pemasaran yang digunakan dengan cara memberikan bonus pada konsumen atau pelanggannya untuk bisa terlibat langsung sebagai penjual dan bisa meraih keuntungan pada garis kemitraannya tersebut. Member yang tergabung dalam MLM akan disebut sebagai mitra niaga, distributor, atau member. Selanjutnya, mitra niaga tersebut akan mengajak pihak lain untuk turut menjadi member. Sebegitu seterusnya cara kerja MLM. Akan terus merekrut member-member yang lain. Setelah itu membentuk suatu kelompok, melakukan hal itu kembali, seperti itu terus kerjanya. Keberhasilan mitra niaga dalam mengajak dan menambah anggota akan mampu meningkatkan omset perusahaan sehingga akan memberikan keuntungan yang maksimal. Jadi ketika kalian berhasil mengajak mitra baru ya atau anggota baru, otomatis kalian akan memperoleh keuntungan. Mungkin omsetnya bisa nambah karena kalian sudah menarik mitra baru, seperti itu. Semakin banyak mitra, semakin gede juga gaji kalian. Oleh karena itu, perusahaan akan memberikan keuntungan pada mitra niaganya dalam bentuk intensif berupa bonus. Nah, berikut ada beberapa pengertian MLM berdasarkan para ahli. Menurut Muslih berpendapat bahwa MLM adalah suatu sistem pemasaran modern dengan memanfaatkan jaringan distribusi yang telah dibangun secara lebih permanen dan akan memberikan posisi pelanggan perusahaan sebagai tenaga pemasaran. Artinya MLM adalah sistem pemasaran berjenjang, yaitu melalui jaringan distribusi yang dibentuk secara menjanjikan pada pelanggan sekaligus sebagai tenaga pemasar. Kenapa pelanggan sekaligus sebagai tenaga pemasar? Karena kan tadi MLM itu semakin banyaknya kita merekrut orang-orang, gaji kita akan semakin meningkat, dan nanti kan orang yang akan direkrut juga akan melakukan fase kerja yang sama pada orang yang merekrutnya, seperti itu. Terus si orang itu akan mencari orang lain lagi, seperti itu, terus berputar rantainya, seperti itu cara kerjanya. Terus menurut Hareva, MLM merupakan sistem penjualan atau pemasaran langsung atau suatu produk
baik berupa barang ataupun jasa pada konsumennya, sehingga biaya distribusi yang dikeluarkan dari barang yang dijual atau dipasarkannya tersebut akan sangat minim, bahkan hingga titik nol. Artinya, bisnis MLM ini tidak membutuhkan biaya distribusi apapun. Selain itu, MLM juga tidak membutuhkan biaya promosi karena biaya promosi dan distribusi sudah ditangani langsung oleh mitra niaga dengan sistem berjenjang itu. Nah, setelah kita sudah mengetahui berbagai pengertian MLM dari pakar ahli, terus apa sih bedanya MLM dengan bisnis biasa? Menurut Cloutier menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang membedakan bisnis MLM dengan bisnis biasa. Ada 3 aspek. Ada aspek armada penjualan, pembagian keuntungan, dan menjual produk. MLM pada armada penjualannya, dalam sistem MLM, tenaga pemasar adalah para distributornya sendiri. Jadi para distributor tersebut akan menjadi bos dan memperkerjakan dirinya sendiri. Ya memang seperti itu, benar. Terus bisnis biasa, barang harus melewati pihak produsen, distributor, pedagang, eceran, setelah itu ke konsumen. Terus dari aspek pembagian keuntungan MLM, pada sistem MLM pihak distributor akan mendapatkan imbalan dari perbandingan langsung atas usaha yang mereka lakukan. Sementara bisnis biasa, mereka yang mendapat keuntungan adalah para pemilik, direktur, dan distributor. Para pihak pengecer akan turut mendapatkan keuntungan namun dengan margin yang kecil, berbeda dengan direktur atau pemiliknya atau distributornya. Sementara pada aspek menjual produk, seluruh penjual MLM akan dilakukan secara langsung. Sementara pada bisnis biasa, pihak konsumen baru akan mendapatkan produk yang diinginkannya dengan berbelanja di toko tertentu. Dalam proses menjual produknya kan memang MLM secara langsung menawarkan ke konsumennya kan. Pada bisnis biasa ya kita membeli produk dulu di suatu perusahaan, setelah itu baru kita jual ke daerah-daerah kita, seperti itu. Itu bedanya MLM dengan bisnis biasa dari 3 aspek: armada penjualan, pembagian keuntungan, dan menjual produk. Nah, sekarang untuk terjadinya diskusi, kalian bisa tulis di kolom komentar, tuliskan dan jelaskan jenis-jenis multi level marketing. Nah, tuliskan dan jelaskan jenis-jenis MLM itu apa saja. Bisa tulis di kolom komentar. Ingat, ada poin 2 ya, yang bagi yang mendengarkan dan menjawab diskusi ini. Oke. Nah, setelah itu, lalu bagaimana sih sistem kerja MLM? Nah, pada mulanya Anda akan disponsori oleh seseorang member atau distributor di perusahaan MLM tersebut. Pihak sponsor Anda adalah distributor yang sudah lebih dulu bergabung dengan perusahaan MLM. Tugas Anda adalah hanya menjual produk perusahaan MLM tersebut dan mulai mencari mitra bisnis baru sebanyak-banyaknya untuk bergabung sebagai member hingga nantinya mampu membentuk jaringan yang luas. Ya. Menandatangani perjanjian atau kontrak. Seorang member yang sudah membayar uang pangkal diwajibkan untuk menandatangani kontrak yang sifatnya mengikat pihak perusahaan dan member. Seorang member harus mematuhi berbagai peraturan yang sebelumnya sudah ditetapkan, sedangkan pihak perusahaan harus menyediakan produk
memberikan komisi, pelayanan, dan pedoman agar membernya mampu menjalankan bisnisnya secara lancar. Setiap member berhak untuk memperoleh berbagai produk perusahaan dengan harga grosir atau harga distributor. Terus yang ketiga, melaksanakan aktivitas penjualan produk. Dalam melaksanakan aktivitas penjualannya produk, selanjutnya para member harus melakukan aktivitas penjualan produk perusahaan pada calon konsumen lainnya. Sebagian besar penjualannya akan dilakukan secara langsung atau face to face dengan diawali suatu rekomendasi khusus atau pendekatan langsung. Biasanya setiap member akan memberikan penjelasan tentang berbagai produk perusahaan dan meyakinkan konsumen akan manfaat, keunggulan atau kualitas dari produk tersebut agar calon konsumen bersedia membeli produk tersebut. Mengembangkan jaringan. Selain bertugas dalam menjual produk, ternyata para calon konsumen juga akan diajak sebagai member. Oke? Agar bisa meningkatkan jaringan, maka pihak member harus rajin mencari prospek. Beberapa strategi yang bisa digunakan untuk membangun prospek adalah dengan mengembangkan jaringan seluas-luasnya, menjelajahi seluruh pasar, menemui banyak orang, dan tampil sebagai seorang agen. Jika pihak member berhasil mengembangkan jaringannya, maka pihak perusahaan akan memberikan intensif dalam bentuk bonus, seperti potongan harga, berbagai intensif lainnya. Strategi MLM ini sangat bergantung pada pengembangan jaringannya. Semakin banyak member yang bergabung, maka akan semakin besar pula bonus yang akan didapatkan. Jadi pada intinya, kalian menjual produk, menawarkan produk tersebut pada konsumen. Setelah itu konsumen itu juga akan diajak sebagai mitranya. Ketika berhasil, kalian akan mendapat bonus dari pimpinan MLM tersebut. Seperti itu seterusnya cara kerjanya. Nah, keunggulan dari MLM itu sendiri, yang pertama, bisa mendatangkan passive income yang ternyata cukup menjanjikan sebagai tambahan gaji tetap tiap bulan. Yang kedua, melatih setiap membernya untuk mengasah keahlian komunikasi dengan downline-nya, sehingga akan membantu jiwa personal selling yang sangat kuat, memperluas relasi bisnis. Jelas banget ya, namanya MLM di sini kan kita harus ahli komunikasi. Ya, bagaimana kita tidak ahli ketika kita menawarkan barangnya itu kan seolah-olah dia benar-benar fasih berbicara, fasih mempromosikan barangnya tersebut. Produk ini bagus loh ketika digunakan dan bla bla bla. Akhirnya si konsumen tergiur. Ya, bagaimana ia tidak ahli dalam komunikasinya, karena memang itu adalah hal-hal seharian yang biasa ia gunakan, serta memperluas relasi bisnis. Jelas ya, karena dia akan terus mencari relasi partner-partnernya ke tempat-tempat manapun ia akan masuk ke ganggang sempit. Kadang juga ada loh MLM yang masuk ke ganggang sempit, ada juga yang situ ya. Intinya peluang-peluang yang ada dimasuki semua sama si sales ini. Intinya untuk memperoleh banyak member, memperoleh banyak produk yang dihasilkan juga terjual. Ya, seperti itulah pada intinya. Nah, tadi kita berbicara tentang keunggulan dari MLM. Terus kelemahan dari MLM,
dikendalikan oleh suatu sistem yang sedang berlaku saat itu dan tidak bisa bebas. Jelas. Namanya MLM. Intinya dia adalah karyawan. Ya, namanya karyawan, pastikan ada suatu sistem yang berlaku, otomatis kita tidak bisa bersifat bebas. MLM akan memiliki efek negatif pada sektor real. Bagaimana maksudnya? Nih, jika sudah banyak orang yang tergiur dengan MLM, maka seluruh kegiatan pada sektor real akan terganggu. Karena perputaran uang yang ada pada MLM hanya berada pada ruang lingkup perusahaan tersebut saja, dan sudah pasti akan mengurangi produktivitas masyarakat untuk bekerja keras. Sektor real itu yang bagaimana? Ya, sektor real ya sektor yang selain MLM, mungkin ya sektor usaha perdagangan, kuliner, koperasi, ya itu yang real, yang tidak bekerja mencari orang terus jadi partnernya, terus menjual produknya, seperti itu. Intinya tidak, dia hanya fokus menjual barang ke konsumen, ke masyarakat luas. Sektor real itu seperti itu, seperti ya pedagang-pedagang asongan, seperti minimarket pada umumnya, itu kan hanya menjual barang, ya kan, tidak mengajak orang untuk menjadi MLM-nya atau merekrut orang-orang untuk menjadi mitra kerjanya, seperti itu maksudnya. Oke. Terus MLM akan membuat banyak orang tidak ingin berusaha dalam memutar modalnya dalam kegiatan bisnis di sektor real, karena mungkin dia sudah sudah nyaman dengan hal itu, sudah nyaman, dia hanya mencari seseorang, menjual produk, terus mengajak orang tersebut jadi partner. Setelah itu dia mendapatkan intensif atau mendapatkan bonus. Semakin banyak partner dan produk yang dijual juga banyak, maka bonusnya juga banyak, seperti itu ya. Akhirnya dia akan malas untuk melakukan bisnis yang sifatnya itu bersifat sektor real, yang hanya mungkin bisnis kita membuat bisnis, terus bisnis apa, kita membuat suatu produk makanan atau apa terus dijual. Kalau itu kan kita memang mengandalkan orang yang beli kan. Ketika nggak ada yang beli, ya kita tidak dapat uang, seperti itu. Uang pra-member berputar pada bisnis MLM tidak akan dijamin oleh pemerintah dalam hal keamanannya. Nah, uang pra-member berputar pada bisnis MLM, di mana uang tersebut tidak ada jaminan dari pemerintah. Jadi ketika memang kamu syarat member harus membayar sekian juta, biasanya kan seperti itu MLM. Bayar uang member 2 juta misalkan. Ya udah, ketika kamu sudah bayar uang 2 juta itu, ya 2 juta itu tidak bisa kembali ke kamu, atau 2 juta itu bisa dijamin oleh pemerintah, hal itu tidak bisa. Oke? Malah terkadang banyak MLM yang sifatnya itu menipu. Menipunya seperti ini. Misalkan kita akan digaji setiap bulan itu 2 juta. Nah, tapi dengan syarat kalian harus jadi member dan membayar uang 5 juta misalnya. Nah, setelah kita sudah masuk dan sudah membayar uang membernya, ternyata ada persyaratan lain lagi. Syarat dapat uang 2 juta itu ternyata minimal kamu harus mengajak 5 orang untuk menjadi mitra kamu. Nah, ternyata seperti itu.
kita tertipu dari awalnya saja. Ternyata MLM sistem kerjanya itu tidak dijelaskan secara utuh di situ. Dia secara pretel-pretel, terpisah-terpisah. Persyaratan pertama mungkin menggiurkan. Ketika kamu membayar uang member ini, gaji kamu sebulan mungkin akan 3 juta. Ya gitu, otomatis tergiur dong. Hanya ikut member dapat uang gaji 3 juta. Ternyata 3 juta itu ada usaha yang harus kamu lakukan. Nah, seperti itu loh. Nah, sekarang tadi kita sudah berbicara tentang MLM, baik buruknya MLM itu seperti apa. Sekarang kita masuk ke sektor usaha. Sektor usaha yang akan kita bahas karena banyak banget sektor usaha sesuai dengan RPP. Sektor usaha yang dibahas di sini ada industri, perdagangan dan jasa. Oke. Industri adalah bidang pencarian yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Sedangkan perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang tapi juga dalam bentuk jasa. Selain itu, alhamdulillah. Selain itu, pengertian industri menurut Undang-Undang tentang Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Itu pengertian industri. Nah, jenis atau macam-macam industri berdasarkan tempat bahan baku. Nah, ada industri ekstraktif, non ekstraktif, dan fasilitatif. Apa sih industri ekstraktif itu? Industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar. Contoh, pertanian, perkebunan, perhutanan. Nah, ini kan diambil secara langsung kan pada alam sekitar, pada alamnya langsung. Pertanian ya hasilnya ngambil langsung dari pertanian tersebut, dari sawah itu, dari lahan itu, begitu loh maksudnya. Terus industri non ekstraktif ya kebalikannya sih otomatis. Industri yang bahan baku didapat dari tempat lain selain alam sekitar. Bahan bakunya didapat dari tempat lain, misalkan apa contohnya? Bahan baku yang didapatkan dari tempat lain, misalkan bahan baku yang tidak ada di Indonesia itu apa? Intinya seperti itu. Misalkan bahan bakunya kita mengambil dari luar negeri. Setelah itu bahan baku tersebut kita olah di Indonesia dan menghasilkan sebuah produk industrinya, seperti itu. Terus industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumen. Contoh, asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya. Terus golongan atau macam industri berdasarkan besar kecil modal dibagi menjadi dua, ada industri padat modal, ada industri padat karya. Apa bedanya? Industri padat modal adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya. Baik dari kegiatan operasi dan pembangunannya ini jumlahnya besar, namanya juga padat, semuanya padat kan, besar-besar, seperti itu. Sementara industri padat karya adalah industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.
Bedanya berarti di sini dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerjanya. Oke, kalau padat modal semuanya diperhatikan. Jumlah besar baik dalam kegiatan operasionalnya maupun pembangunannya. Kalau di sini adalah dititik beratkan pada pengoperasiannya atau tenaga kerjanya, seperti itu. Atau salah satunya, intinya harus memilih dari salah satu ini. Mana yang lebih mau difokuskan? Ataukah di tenaga kerjanya atau di pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya? Kalau ini semuanya dua-duanya diperhatikan. Kalau ini pilih salah satunya. Terus jenis industri berdasarkan klasifikasi atau penjenisannya. Ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama ada industri kimia dasar. Contoh seperti semen, industri kertas, pupuk. Terus industri mesin dan logam dasar, misalnya seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dan lain-lain. Industri kecil seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, dan lain-lain, gorengan. Aneka industri misal seperti industri pakaian, industri makanan, minuman, dan lain-lain. Penggolongan industri berdasarkan pemilihan lokasi. Wow, banyak banget ya dari tadi. Sekarang kita berbicara penggolongan industri berdasarkan pemilihan lokasi. Ada industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada pasar, atau istilahnya market oriented industry. Apa sih ini? Ini adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih baik. Nah, dari judulnya aja sudah jelas banget kan? Industri ini yang berorientasi pada menitik beratkan pada pasar. Pasar di sini maksudnya bukan pasar pada umumnya pasar ya. Pasar lingkungan. Pasar lingkungan terus di sana itu pasarnya itu apa sih? Lebih cocoknya itu industri apa sih, seperti itu loh. Berarti lebih condong ke lokasi atau daerah yang akan dijadikan industri atau market industrinya itu. Misalkan kalau di tempatku kan bisa pertanian karena banyak lahan sawah, atau makanan khas Pemalang, bisa mendirikan perusahaan atau pabrik kecil-kecilan roti Kamir, seperti itu. Lihat pasarannya. Terus kedua, industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada tenaga kerja, atau nama lainnya manpower oriented industry, adalah industri yang berada pada